Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Welcome home, welcome to the presence of God. Selamat datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama untuk menyiapkan hati kita, memberikan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Namun sebelumnya mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Baik Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari kita juga sama-sama mengucapkan pengakuan iman. Pengakuan iman, saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, bangkit ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang yang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Demikianlah pengakuan iman kita. Mari kita sama-sama buka hati kita, buka pikiran kita, kita siapkan hati kita. Kita mau angkat lagu pujian penyembahan kepadanya. Engkaulah yang terindah Bapa dalam hidup kami. Kami memuji Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami ingini selain Engkau Tuhan. Biarlah semua lutut, biarlah semua lidah Tuhan mengaku Engkaulah Tuhan Yesus Kristus. Tiada Allah Tuhan
adalah kerinduan kami untuk kami bisa menjadi hamba yang setia, untuk menjadi hamba yang dekat dengan Engkau, untuk menjadi hamba yang penuh Roh Kudus yang dari Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, pagi hari ini kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa semuanya ke dalam kaki-Mu Tuhan, untuk kami persembahkan, dan kiranya Tuhan hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Sukacita penuh Tuhan, hadirat Tuhan nyata dalam hidup kami, dalam setiap keadaan kami Tuhan, maupun sehat. Kegembiraan ada untuk kami, yang sakit Tuhan akan sembuhkan, sehingga sukacita penuh Tuhan ada untuk kami hari ini. Bapa, kami serahkan ibadah ini Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita hari ini. Kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita, amin Bapak Ibu. Apapun keadaan kita, Tuhan Yesus baik. Kita mau angkat lagu pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Dengan sukacita kita akan memuji Dia, dengan sukacita kita akan meninggikan nama-Nya. Semua katakan dengan sukacita ku kan menari. Dengan sukacita ku menari, dengan sorak-sorai memuji. Tunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Bapak Ibu siap katakan kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Mari menari bersama Bapak Ibu, katakan dengan sukacita ku gerakan badanmu, dengan sorak-sorai menaikkan pujian ya Tuhan. Menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekarang, dulu, dan selamanya. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bersukacita, semua menari, karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Dengan yakin Bapak Ibu jemaat semua katakan, tiada berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh.
Walaupun pakai masker, suara kita pasti lebih kencang untuk memuji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. Mari menyembah Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, berkemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya apa yang kita terima hari ini boleh menggugah hati dan pikiran kita bahwa harapan sungguh ada. Harapan sungguh nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kita percaya tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Harapanku di dalam-Mu Tuhan. Percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna.
Ya Bapa, kami percaya harapan kami di dalam Tuhan Yesus masih ada. Kami percaya Tuhan tiada mustahil saat kami serahkan semuanya di dalam-Mu. Saat ini juga Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Sembunyikan kami di bawah kaki salib-Mu dan di dalam Tuhan Yesus Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi dimanapun Bapak Ibu berada. Senang berjumpa kembali melalui daring maupun yang offline di gereja tempat ini. Tentunya kita mau lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang hari ini merasakan bahwa kehidupan di dunia semakin sulit? Ada yang merasa kehidupan di dunia hari ini lebih mudah? Kalau itu dirasakan, puji Tuhan. Artinya Tuhan menyertai hidupmu. Ada amin? Apapun permasalahan yang ada di dunia ini, orang lain boleh merasakan kesusahan, orang lain boleh merasakan hambatan, orang lain boleh mengalami pencobaan. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia, dan tentunya Allah kita, Allah yang adil, Allah yang penuh kasih akan memberikan jalan keluar bagi kita semua, dan kita semua beroleh kemenangan. Ada amin? Kita akan buka di dalam firman Tuhan. Hari ini saya beri judul firman Tuhan hari ini, hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Kalau bisa ditampilkan silakan. Kalau enggak kita buka di dalam Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai 21. Yesaya 43 ayat 16 sampai 21. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu, janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Berikutnya, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung onta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Di dalam firman Tuhan di dalam Yesaya ini adalah tentang Tuhan kita yang begitu kuasa, pemeliharaannya atas orang Israel. Bagaimana orang Israel dilepaskan dari tanah perbudakan. Di tengah perjalanan mereka ada yang mengeluh, emang saya dikeluarkan dari Mesir untuk mendapatkan kesusahan-kesusahan baru, atau dibawa ke padang belantara ini untuk mati saja, bahkan mereka mengatakan. Tetapi kita lihat kalau hari ini kita baca firman Tuhan, bagaimana pemeliharaan Allah begitu dahsyat. Bagaimana ketika bangsa Israel dikejar oleh pasukan orang Mesir, diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana ketika orang Israel di padang tandus kekurangan, Tuhan cukupkan. Bagaimana mereka tidak punya daging, Tuhan cukupkan dengan daging puyuh. Bagaimana ketika mereka pengen roti, Tuhan berikan roti mana setiap hari. Bagaimana ketika mereka di padang belantara, di batu-batu karang yang ada di situ, akhirnya mereka minta minum, Tuhan boleh berikan minum. Bagaimana air yang pahit bisa jadi enak dinikmati oleh bangsa Israel. Hari ini mungkin kita juga sama. Dulu Bapak Ibu mungkin belum percaya Tuhan Yesus, hari ini sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi hidupmu masih susah, hidupmu masih rasa-rasanya kenapa seperti ini. Kalau bahasa saya gitu ya, miskin, tidak punya apa-apa. Aku niki, kula niki mboten sinten-sinten, bukan siapa-siapa. Tapi kita tahu kita semua berharga di mata Tuhan. Amin. Kalau enggak berharga, Yesus enggak akan mati di kayu salib. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, itu artinya kita ini berharga. Kenapa berharga? Kita harus ditebus untuk kita memperoleh harapan keselamatan.
Kalau hari ini Bapak Ibu sudah menikmati berkat Tuhan, saya mau refresh sedikit di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian melihat tokoh si sulung. Mungkin hari ini kita adalah si sulung yang tinggal di dalam gereja. Kalau yang diceritakan di dalam firman Tuhan, si sulung tidak menikmati kekayaan orang tuanya. Buktinya apa? Dia tidak mengucap syukur atas yang ia nikmati. Buktinya apa? Ketika adiknya pulang disambut oleh bapaknya dan bapaknya mengadakan jamuan pesta, si sulung bilang apa? Bapak, aku ini tiap hari mengikut engkau setia, tetapi aku tidak engkau berikan apa-apa. Kenapa si sulung yang baru datang engkau pestakan? Siapa yang hari ini merasa seperti si sulung yang seperti itu? Sudah diberikan nafas hidup, sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan pekerjaan, sudah diberikan kedudukan, tetapi masih mengatakan, kenapa Tuhan orang lain engkau berkati, aku tidak? Siapa yang hari ini jadi seperti itu? Saya mau mengajak Bapak Ibu lebih dalam lagi. Kalau kita mengerti tentang perumpamaan ini, si sulung ini lebih jahat lagi. Adiknya hilang, habis itu jadi apa ini? Kalau saya bilang ya tukang kandang, operator kandang yang ngopeni babi. Karena kekayaannya yang dibawa sudah habis untuk foya-foya, di titik terendah dia menjadi tukang angon babi. Bahkan ketika dia lapar, dia harus makan makanan babi itu. Kalau kita lihat di luar sana, hari ini mungkin kita juga seperti si sulung. Kita melihatnya ada orang-orang yang kayaknya diberkati Tuhan, hidupnya bisa enak. Tapi lihat enggak kita, ada orang-orang yang seperti si bungsu yang hari ini sedang makan makanan babi. Adakah rasa iba, adakah rasa kasihan di dalam hidupmu untuk melihat mereka yang menuju ke arah jurang maut? Karena setiap orang yang tidak mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan beroleh hidup yang kekal. Kalau hari ini kita sudah hidup dengan jaminan pengharapan hidup kita akan kekal di dalam surga bersama Tuhan Yesus, di mana Yesus berada kita ada. Mari kita bagikan kepada orang lain. Atau jangan-jangan hari ini kita belum sadar bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tapi yakinlah hari ini ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, percaya kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan ketika kita percaya si sulung tadi nih, ketika hidup kita seperti si sulung, menikmati kekayaan, menikmati kedudukan, tetapi nggak pernah mengucap syukur. Begitu ketika tiba-tiba ada orang lain yang diberkati lebih, kita bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan, kenapa hidupku cuma seperti ini saja? Padahal bagi orang lain yang melihat kita, wow, kehidupan orang percaya udah luar biasa. Tapi kita melupakan si bungsu yang sedang makan makanan babi di luar. Bapak Ibu mau menjadi berkat bagi orang lain dan siap mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan yang turun atas hidupmu, harus kita kerjakan. Jadi seringkali kasihan si bungsu ini jadi yang jahat terus. Padahal si sulung ini juga dalam bahasa Jermannya nggak genah gitu ya. Sudah punya kekayaan, jelas-jelas kekayaannya dibagi dua, anak sulung dan bungsu. Si bungsu menikmati untuk foya-foya, akhirnya habis dan terpuruk. Tetapi si sulung di rumah merasa nggak punya apa-apa. Kadang-kali kita juga seperti itu di dalam Tuhan. Diberi nafas nggak pernah mengucap syukur. Kemarin saya berbicara sama istri tentang bagaimana oksigen itu, karena kita tetap berdoa buat Pak Yeremia yang masih di rumah sakit. Di situ saya berdiskusi, bagaimana seseorang nih butuh berapa liter, berapa volume oksigen yang diperlukan dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam. Kalau Bapak Ibu hari ini dengan ditutupi masker masih bisa mengambil oksigen dengan bebas, ucapkan syukur pada Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Allahku luar biasa. Memang seperti itulah, tiap hari kita menikmati berkat Tuhan. Ketika Bapak Ibu bangun dan bisa bernafas dengan lega, itu berkat Tuhan.
Ketika Bapak Ibu bisa membuka mata, matamu bisa melihat dengan baik, itu berkat Tuhan. Ketika Bapak Ibu bangun dan dengan sehat kita bisa berdiri, itu berkat Tuhan. Bapak Ibu bisa mandi di kamar mandi dengan mandiri mandi sendiri, itu juga berkat Tuhan. Kalau hari ini kita bisa menikmati firman Tuhan ini, betapa luar biasanya berkat Tuhan atas hidupmu. Ini harus kita gali. Jangan kita menjadi anak sulung yang gak menikmati berkat Tuhan. Tapi mulai hari ini, coba perhatikan berkat Tuhan ini apa yang sudah turun atas hidupku, apa yang siap aku bagikan. Kalau kita perhatikan lebih lagi, si sulung ini jahat sekali. Kira-kira bapak itu sedih gak anaknya pergi? Kenapa gak dia mencoba mengkonsolidasikan, si bungsu ayo pulang, bapakmu ini sedih di rumah. Kenapa kita tahu bahwa bapaknya itu sedih? Bahkan dari jauh melihat si bungsu datang dengan pakaian gembelnya waktu itu kembali, bapaknya sudah menyongsong dan memeluk. Buktinya apa? Ada kerinduan yang begitu dahsyat di dalam diri seorang bapak yang punya anak sulung dan si bungsu ini. Tetapi si sulung tidak mengerti penderitaan bapaknya. Hari-hari ini jangan-jangan kita juga seperti si sulung yang tidak tahu bagaimana Allah kita itu melihat. Wah, manusia-manusia ini kenapa tidak mau taat sama aku? Kenapa manusia-manusia ini tidak mau datang kepadaku? Kenapa? Padahal Yesus memberikan jaminan, marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Bukan untuk datang, marilah datang kepadaku dengan membawa kesetiaanmu, dengan membawa kekayaanmu, dengan membawa pekerjaanmu, dengan membawa kedudukanmu. Bukan, tapi dengan kesadaran penuh bahwa kita mau bersandar kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberi kelegaan kepadamu. Di masa sulit ini kita harus sadar benar-benar. Kalau di ayat tadi 16 sampai 18, Tuhan merefresh bangsa Israel, memperlihatkan berkat-berkatnya yang sudah diturunkan di masa yang lalu. Tapi Tuhan bilang apa? Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Bapak Ibu mungkin kemarin hidupmu diberkati, tapi pastikan hidupmu nanti, besok dan seterusnya tetap diberkati Tuhan. Siap memastikan itu? Harus dipastikan. Dan Tuhan berjanji kepada kita apa? Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Siap diberikan berkat yang baru di atas dalam hidupmu. Berikutnya, serigala dan burung onta. Sebentar, saya kebalik baca. Mana nih? Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sedang tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Kalau hari ini pandemi datang di Indonesia dan di seluruh dunia, di tengah-tengah kehidupan kita, apa berkat Tuhan yang tumbuh dalam hidupmu hari ini? Berkat kesehatan. Apa? Bahkan hari ini juga banyak yang menikmati peluang-peluang usaha baru. Tapi nggak sedikit kalau orang berfokus kepada usahanya yang bangkrut, orang yang fokus PHK, orang yang fokus aduh tetanggaku sakit, orang yang berfokus gimana saya bisa hidup kalau tetanggaku pada sakit, susah hidupnya. Tetapi kalau kita paham firman Tuhan hari ini, aku akan memberikan sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ini dahsyat buat kita semua. Jadi mari kita berharap kepada Tuhan senantiasa, supaya yang baru yang dijanjikan Tuhan itu akan datang atas kehidupan kita. Saya akan buka di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 berhubungan dengan yang baru ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu siap mengasihi Tuhan? Apa yang tidak pernah engkau lihat hari ini, apa yang tidak pernah engkau dengar dengan telingamu, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, kalau hari ini engkau menyatakan aku mengasihi Tuhan,
Tuhan akan memberikan berkat yang baru itu pada dalam hidupmu. Dahsyat enggak? Kalau kemarin kita sudah diberi mobil misalnya, besok enggak tahu Tuhan beri apa yang baru itu. Kalau kemarin engkau sudah diberikan pendidikan yang layak bagi Tuhan, enggak tahu besok Tuhan berikan berkat Tuhan yang apa yang baru di dalam hidupmu. Kalau hari ini Tuhan berikan kedudukan yang tinggi buat hidupmu, berkat Tuhan apa yang baru. Jangan berpikir, wah jangan-jangan saya dicopot dari kekayaan nih, jangan-jangan saya dicopot dari pekerjaan nih, jangan-jangan saya diambil Tuhan A, B, C, D, E, F. Tapi ingatlah kepada orang yang setia mengasihi Tuhan, dijanjikan oleh Tuhan bukan untuk melakukan perkara yang kecil, amin, melakukan perkara yang lebih besar bahkan yang dilakukan Yesus dalam dunia, asal kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kita akan tetap naik. Jadi kalau kemarin diberkati satu, nanti lusa besok berkat dua akan datang, besoknya lagi 10 kali lipat 20 bisa datang. Asal kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Tetapi ada tujuan goal yang Tuhan sampaikan di dalam ayat 21. Kita lihat. Untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Jadi ketika Bapak Ibu menerima berkat yang baru dari Tuhan, bukan untuk sekedar kita menikmati untuk memenuhi hawa nafsu kita, memenuhi kepentingan diri kita sendiri, tetapi yang terlebih daripada itu adalah untuk memberitakan kemasyuranku. Kemasyuran siapa? Tuhan Allah kita. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu yang akan kita ambil bagian hari ini, nanti, dan seterusnya selama Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Mari kita senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya punya slide tapi nggak tahu bisa ditampilkan atau enggak. Kalau enggak, untuk ayat yang terakhir saya mau bawa Bapak Ibu baca di dalam Amsal. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dengan pengertian kita hari ini, tahun depan kita berdoa Indonesia punya vaksin gitu ya. Tapi kita tahu waktu-waktu yang lampau mungkin kita punya masalah yang ada sedikit harapan untuk kita konsultasi ke A, konsultasi ke B, konsultasi ke C dan dapat jawaban. Hari ini kalau Bapak Ibu tanya kepada siapapun, kapan pandemi ini berakhir? Ada yang bisa menjawab dengan pasti? Enggak ada. Tetapi yang pasti hari ini, marilah semua yang letih, lesu dan berbeban berat datang kepada Yesus dan Tuhan akan memberi kelegaan kepadamu. Yang pasti hari ini Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang baru atas hidupmu. Yang pasti hari ini ketika engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, engkau akan tetap naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, bahkan tidak pernah mengalami datangnya panas terik. Dan apa saja yang kita perbuat boleh berhasil. Hanya Allah saja. Seorang wanita di dalam firman Tuhan ketahuan berbuat zina di dalam Alkitab. Ketika masyarakat mengetahui hal ini, menurut hukum Taurat, seorang ini harus dirajam dengan batu. Tapi singkat cerita, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan Yesus diuji dengan peristiwa ini. Ada firman Tuhan yang mengatakan orang yang berzina harus dirajam batu sampai mati. Yesus ada di tengah-tengah orang Farisi dan Taurat, ahli Taurat waktu itu. Mereka bertanya kepada Yesus, Yesus, kita apakan wanita ini? Apa yang dikatakan oleh Yesus waktu itu? Kalau di antara kamu semua tidak ada, atau ada satu di antara kamu yang merasa hidupmu tidak berdosa, lemparilah wanita ini pertama kali.
Setelah ditunggu, apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang melempar. Artinya apa? Dengan kesadaran penuh mereka juga sadar bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Orang berdosa emang harus dihukum, tapi kita lihat kehadiran Yesus di situ. Pergilah, jangan perbuat itu lagi. Aku juga tidak menghukum engkau. Hari ini mungkin ada hukum-hukum Tuhan yang berlaku atas hidupmu, yang harusnya kita kalau melakukan kejahatan dihukum Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan itu luar biasa. Ketika engkau datang kepada Tuhan mengaku dosamu, Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kita, menjauhkan kita dari segala kejahatan. Jadi jangan takut datang kepada Tuhan hari ini. Tetap bersandar kepada Tuhan dan yakinlah hidupmu diberkati Tuhan. Perkara baru akan disediakan di dalam hidupmu. Dan jangan berhenti sampai di situ. Kita mau memasyurkan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan kita dipermuliakan. Saya undang pemain musik singer untuk maju ke depan. Kita mau menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Artinya hari ini kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberkati bagi banyak orang. Bapak Ibu siap menjadi berkat bagi banyak orang? Yang di rumah siap menjadi berkat bagi banyak orang? Saya nggak bisa mendengar jawabannya, tapi dengan iman. Ketika Bapak Ibu mendengar hal ini, saya yakin ketika Yesus mengundang Bapak Ibu menjadi berkat bagi banyak orang, kita siap dan yakinlah hidupmu diberkati Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu siap menjadi berkat bagi orang lain? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kita bangkit berdiri, katakan kepada Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupmu di rumah, di kamar, dimanapun engkau berada, di gereja. Hari ini kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan pakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sepenuh hati datang pada Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Yes. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah kami siap Engkau pakai ya Tuhan. Selagi aku masih kuat, kekuatan Tuhan berikan kepada kami semua. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, kami menjadi berkat. hidup ini sudah jadi berkat. Hari ini setiap orang yang diberkati Tuhan, yang siap diberkati Tuhan dan siap memberkati orang lain, datang pada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku siap Engkau pakai ya Tuhan. Aku siap memberkati orang lain. Aku siap memenangkan jiwa buat Tuhan. Sudah jadi berkat. Sudah
Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, yang di gereja, yang di rumah, dimanapun kau berada, datang pada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jika lingkunganmu hari ini mengganggu untuk engkau konsentrasi berhadapan dengan Tuhan, cari tempat tersembunyi untuk engkau menghadap kepada Tuhan. Dan saya mau berdoa dari sini. Berkat Tuhan turun atas hidupmu. Haleluya, haleluya. Hamba-Mu datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami di masa yang lalu. Tapi hari ini kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat yang baru untuk kehidupan kami. Kami siap Engkau pakai ya Tuhan, untuk memberitakan kemasyuran-Mu, untuk memberitakan damai sejahtera, untuk memberitakan pengharapan hidup kekal di dalam Yesus. Hidup kami diberkati untuk memberkati orang lain ya Tuhan. Dan kami mau sadar penuh bahwa berkat yang kami terima adalah untuk memberkati orang lain. Berikan kami kesadaran juga ya Tuhan, untuk kami boleh mengingat setiap bungsu-bungsu yang ada di sekitar kami, untuk kami boleh memberkati mereka, untuk menolong mereka, untuk membawa mereka lebih lagi menikmati berkat Tuhan di dalam hidup mereka. Pakai setiap kehidupan kami ya Tuhan menjadi alat-Mu. Kami mau hari ke hari semakin naik, dan kami mau hari ke hari kami tidak turun, tetapi Tuhan berkuasa atas kami. Dan tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Engkau. Dan ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan berkuasa atas kami, dan berkat Tuhan turun kepada setiap jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Setiap jemaat-Mu yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, setiap jemaat-Mu yang hari ini datang kepada Engkau, kiranya Tuhan akan curahkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap menjadi pemberita firman-Mu, untuk orang lain diselamatkan bagi nama Tuhan. Kami siap berbuah banyak ya Tuhan, dan kami siap dinikmati buah kami, dan Tuhan boleh menilai setiap kami. Kami memberkati banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau bersandar kepada Allah saja sebagai pengharapan atas kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya di dalam Engkau berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami terima firman-Mu dan meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang ada mendengar kali ini. Haleluya. Amin. Mau dan Pak, saya serahkan kepada Ibu Gembala Sidang. Baik, kita akan berdoa buat bangsa dan negara kami saat ini. Kiranya kami menjadi warga negara yang baik, kiranya kami menjadi berkat, dan terutama memasyurkan nama Allah di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Jangan lupa pagi hari ini kita berdoa juga buat saudara kami yang saat ini ada di dalam rumah sakit, itulah Mas Yeremia. Dan saya dapat kabar dari Mbak Diana pagi ini mungkin sudah bisa pindah ke kamar ya, kemarin di ruang ICU, tapi hari ini bisa dipindahkan ke kamar, dan kita boleh bersyukur, berterima kasih karena Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Tuhan telah tolong Mas Yeremia dengan masa kritis, kemarin pagi masih kritis, tetapi kita lihat Tuhan telah jamah, dan semua peralatan pembantu ya, untuk jantung, untuk paru-paru, semuanya sudah dilepas. Dan sekarang itu tunjukkan bahwa Allah kita adalah luar biasa. Mari kita akan berdoa. Bapa Allah yang di surga, terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami datang bersama-sama kepadamu ya Allah. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau telah selamatkan kami, Engkau telah ampuni dosa kami. Demikian juga saat ini Tuhan, kiranya kami juga akan menjadi berkat di dalam bangsa dan negara kami. Kami lahir, kami tumpah darah kami ada di Indonesia. Sebab itu patut kami ya Tuhan berbeban untuk bangsa dan negara ini, yang saat ini Tuhan ada di dalam pandemi, demikian juga di dalam permasalahan-permasalahan yang ada. Kami tidak bisa ya Tuhan dengan apapun
untuk membantu, tetapi kiranya Tuhan dengan kuasa-Mu memakai kami Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau lepaskan ya Tuhan dari kuasa-kuasa yang tiada berkenan di dalam rakyat Indonesia, terutama Tuhan bagi kami yang telah mengikut kepada Engkau. Kami adalah anak sulung di dalam Engkau. Kiranya kami tidak iri dengan anak bungsu ya Tuhan sebagai adik-adik kami. Kiranya mereka boleh mengenal keselamatan karena melihat berkat dan demikian juga pertolongan yang senantiasa ada di dalam kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berikan kondusif bagi bangsa dan negara kami. Negara kami ini ada di dalam keadaan aman, persatuan senantiasa ada. Kami mohonkan Tuhan, Kau singkirkan kuasa kegelapan, kuasa yang hendak ya Tuhan memecah belah bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun ya Tuhan kami yang ada, tetap kami ada di dalam satu negara kami adalah NKRI. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menilik membawa kami ya Tuhan kepada kedamaian, ketentraman, karena ada Tuhan Yesus yang di dalam hidup kami sebagai orang-orang yang telah percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, bila kami ada di kota ini bukan suatu kebetulan Bapa, tetapi Engkau yang tempatkan kami, sehingga benar-benar kami sebagai anak Tuhan, terutama dari gereja-Mu ya Tuhan, Immanuel Boyolali, dari GSCA ini, kiranya kami benar-benar boleh membawa panji-panji Kristus senantiasa ada di dalam kehidupan kami, dan damai sejahtera itu akan dinikmati oleh teman-teman saudara kami yang ada di dalam kota ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang surgawi, Allah yang baik. Terima kasih buat pagi hari ini, dan kiranya benar-benar Tuhan, setelah kami keluar dari rumah Tuhan yang ada di tempat ini, akan menjadi berkat sepanjang perjalanan mereka pulang, bahkan sampai di rumah, dan sampai kapanpun akan senantiasa menjadi berkat dan akan diberkati oleh Tuhan. Bapak, demikian juga Tuhan yang ada di rumah, di mana-mana ya Tuhan jemaat-Mu ada, kiranya Tuhan memberkati mereka, jadikan Tuhan mereka berkat bagi semua orang, bahkan di tengah-tengah bangsa negara yang ada di dalam pandemi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami minta kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, pandemi ini ya Tuhan akan berlalu, dan kiranya Tuhan akan menolong kami bersama-sama dengan penyakit yang ada dari akibat corona. Tuhan sendiri akan menolong, sehingga kami ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, Engkau kuatkan kami, Engkau beri kesehatan, bahkan kami Tuhan menjadi berkat dimanapun kami ada. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak surgawi, Allah yang baik. Terima kasih buat pagi hari ini Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita merasa berkat Tuhan senantiasa dicurahkan kepada kami, pertolongan itu senantiasa ada di dalam hidup kami, dan kiranya benar-benar Tuhan akan pakai kami. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan angkat tangan kami, serahkan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan kerja dengan kuasanya, pakai Bapak Ibu saudara sekalian menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu saudara ada. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan senantiasa melihat keperluanmu, senantiasa melihat apapun keluh kesahmu, persoalan permasalahan di dalam hidupmu. Sebab itu pagi hari ini serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kesehatanmu, memberkati lumbung-lumbungmu, keluar masukmu diberkati Tuhan. Tuhan memberkati anak cucu mantu, bahkan keluargamu seluruhnya ada di dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang menolong, dan saat ini juga Dia ulurkan tangannya, kasih-Nya kepada kami sekalian. Berkat Tuhan akan tercurah kepada kami yang telah setia dan mengikut kepadanya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian
dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti bakal selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan berkati. Kalau mau ada saat teduh silakan.